Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Intainer semua. Selamat pagi Pak Mugianto, Serda Mugianto ya. Selamat pagi Pak Guntur Subagja, Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Pagi ini Rabu tanggal 7 Juli 2021 adalah webinar inspirasi pertanian yang ke-31, episode 31. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dan berdiskusi di ruang ini tentang pertanian yang diharapkan setiap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada kita untuk berbisnis di bidang pertanian. Inspirasi bisnis kali ini kita kehadiran satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu seorang prajurit TNI yang pernah mendapat cobaan, yaitu kehilangan satu kaki ya Pak, ketika menjalankan tugas di Ambon, kalau nggak salah saya pada 2001. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Namun dengan keterbatasan beliau tidak menghentikan langkah. Padahal yang hilang adalah kaki. Tapi langkah terus bergerak. Bahkan sekarang bisa menjadi jenderal di lahan pertanian, yaitu di bidang bisnis lengkeng. Itu hadir Pak Serda Mugianto yang saat ini bertugas di Kodim 0705 Magelang. Kemudian seperti biasa, Intainer, setiap kegiatan ini kita selalu dikawal oleh Ketua Umum Intani, yaitu Bapak Guntur Subagja. Selamat pagi Pak Guntur. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Intainers. Ya, nanti seperti biasa Pak Guntur akan memberikan pengantar untuk kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu selamat pagi kepada seluruh Intainers yang sudah hadir. Insya Allah biasanya ini akan terus bertambah dan saya juga informasikan bahwa kegiatan ini live streaming ada di YouTube. Jadi mungkin yang hadir di sini kita juga ada terbatas kuota dan kemudian sebagian biasanya lari di YouTube dan di TV Tani kita akan hadir selalu ada di YouTube. Seluruh kegiatan ini di-record di sana. Untuk mempersingkat waktu, karena Pak Guntur juga akan ada kegiatan lain lagi, silakan Pak Guntur untuk memberikan pengantarnya. Baik, terima kasih Mbak Ila. Selamat pagi Pak Mugianto, Serda Mugianto. Selamat pagi juga para peserta webinar, ada anggota Intani dan masyarakat umum, ada juga dari kalangan pemerintahan, dari berbagai daerah. Biasanya peserta kita mulai dari Aceh sampai Indonesia Timur hadir, baik melalui live langsung di Zoom maupun mengikuti lewat YouTube. Nah, YouTube ini bisa diikuti kapan saja, setelah acaranya selesai pun masih bisa dilihat nanti. Nah, hari ini kita mendapat satu kehormatan, kehadiran seorang figur yang sukses bertani. Beliau adalah Serda Mugianto. Pekerjaan sehari-harinya tentara. Sekarang di Babinsa atau di Kodim Pak ya? Di Babinsa. Babinsa Koramil 19 Borobudur. Oke, ke Babinsa Kecamatan Borobudur ya, di Magelang. Ini merupakan satu tokoh yang inspiratif yang bisa memberikan banyak hal dan akan mendorong kita bagaimana kita untuk tertarik ke dunia pertanian. Tahun lalu, awal-awal 2020, tiba-tiba dunia pertanian dihebohkan oleh viralnya video ya, video Jenderal Lengkeng, Jenderal Kelengkeng ini videonya beredar gitu kan, dan itu menjadi viral, membuat kita, saya kebetulan selain Ketua Umum Intani, saya juga Ketua Media Center HKTI.
gitu. Wah, ini siapa yang berani-berani ngaku jenderal ini, jenderal Lenteng gitu kan? Ya itu kan. Nah, makanya saya tantangin, saya pertemukan dengan jenderal beneran ini, dengan Jenderal Muldoko gitu. Kita pertemukan waktu itu di kegiatan acara ASEAN Agriculture and Food Forum ya, ASAF, sebelum pandemi Covid. Jadi kita pertemukan Jenderal Klengkeng Mugianto dengan Panglima Tani Jenderal Muldoko. Jadi waktu itu kita pertemukan dan keduanya berdiskusi dan sangat menarik karena ini sangat menginspirasi. Pak Mugianto juga sharing ke para peserta ASAF dan juga masyarakat tentang bagaimana pengembangan lengkeng yang dilakukannya. Saya jujur saja sangat mengapresiasi beliau. Beliau adalah contoh bagaimana bisa terus bersemangat. Beliau adalah satu abdi negara, satu prajurit yang mendedikasikan dirinya penuh untuk bangsa dan negara. Makanya dalam satu kegiatan tugasnya, beliau harus kehilangan satu kakinya, diamputasi, tapi ini tidak menurunkan semangat dan tidak menurunkan dedikasi kepada bangsa dan negara. Justru beliau langsung terjun membina masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bertani lengkeng. Nah, lengkeng atau kelengkeng ya ini karena beda-beda daerah beda menyebut, Pak. Di beberapa daerah menyebutnya kelengkeng gitu kan. Di Jogja sebutnya lengkeng, daerah lain mungkin ada istilah lain. Ini saat ini adalah merupakan salah satu komoditas yang banyak diimpor. Impornya sebagian besar dari Thailand, tapi belakangan khususnya di daerah Jogja, Magelang, Jawa Tengah dan lain-lain banyak komunitas, banyak kelompok-kelompok tani yang mengembangkan kelengkeng. Saya sudah hadir ke salah satu nursery-nya di Prambanan, Pak, punya Pak Itok. Saya hadir ke sana, gitu. Tinggal bagaimana saya nanti mampir ke sekitar Borobudur, ini kan. Ini menarik juga ini pengembangannya di sekitar candi-candi yang punya daya tarik dan bisa menjadi satu destinasi wisata agro. Jadi orang berkunjung selain ke candi bisa ke kebunnya juga Pak Mugianto. Nah, mengenai buah ini termasuk juga lengkeng, Indonesia ini merupakan konsumsi buah terbesar. Saat ini menurut data ya, konsumsi buah masyarakat kita ini termasuk lengkeng ya, beragam buah itu mencapai 13,35 juta ton, Pak, per tahun. Ini angka yang sangat besar gitu kan. Dan rata-rata masyarakat Indonesia mengkonsumsi 37 kg per kapita per tahun. Itu kan, sampai 50 kilo rata-rata. Jadi artinya kalau kita bagi 12, 50 kilo berarti rata-rata sekitar 3,5 atau 4 kilogram sebulan. Masyarakat Indonesia rata-rata mengkonsumsi buah. Artinya ini adalah potensi pasar yang sangat besar. Buah selain juga memang sebagai makanan, tapi dia juga mengandung satu nutrisi dan multivitamin yang sangat baik. Di situ ada vitamin C, vitamin E, dan beragam vitamin. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, tentu ini juga akan banyak membantu untuk mendukung dan mengembangkan imunitas tubuh. Nah, sektor pertanian termasuk hortikultura dan buah-buahan ini menjadi salah satu sektor unggulan di tengah pandemi COVID, Pak Mugianto. Itu. Saya kebetulan saya membantu Pak Wakil Presiden sebagai asisten staf khusus bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu yang kita cermati adalah bagaimana ekonomi kerakyatan bergerak di tengah pandemi COVID. Dan alhamdulillah justru sektor pertanian inilah yang menjadi sektor ekonomi yang bergerak tumbuh dan unggul, bahkan mengalami pertumbuhan di tengah perekonomian nasional kontraksi atau negatif. Itu tahun lalu pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5 sampai 7% ya. Itu ini adalah satu pertumbuhan yang menarik. Karena apa? Karena baik COVID nggak COVID, konsumsi masyarakat baik itu pangan, hortikultura dan buah-buahan ini tidak berkurang. Bahkan kecenderungannya meningkat karena sekarang ada kesadaran masyarakat untuk pola hidup sehat yang tadinya nggak biasa minum
jus, sekarang minum jus. Yang biasa tadinya biasa makannya mungkin nggak teratur, sekarang lebih teratur. Yang biasanya konsumsi buahnya jarang, sekarang diperbanyak karena ini bisa meningkatkan daya imunitas dan juga kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, dari sektor ini juga menyerap lapangan kerja yang sangat luas. Jadi lebih dari 60% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, dan tentu ini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat, dan komoditas kelengkeng ini menjadi salah satu komoditas yang bisa digandrungi masyarakat. Saat saya berkunjung ke salah satu kebun kelengkeng, bahkan dengan teknologi bioteknologi sekarang itu kan bisa didesain supaya panen tiap bulan ya Pak Mugianto. Ini bahkan tiap hari ya, bahkan tiap hari. Jadi ini bisa menjadi tanaman yang sebenarnya menggantikan tanaman-tanaman bunga atau melengkapi tanaman bunga di rumah-rumah. Jadi masyarakat bisa bertanam kelengkeng, kemudian bisa memetik hasilnya setiap hari gitu kan. Itu. Dan ini adalah bisa diproduksi terus-menerus. Nah, saya sebagai pengantar aja Pak Mugianto, ini sangat menarik. Tentu pengalaman Pak Mugianto ini yang kita harapkan bisa menjadi satu motivasi bagi kita semua dan menjadi semangat dan penyemangat bagi bangsa Indonesia. Dan kita bangga Pak Mugianto sebagai anggota TNI langsung terjun ke sektor ini, dan tentu ini juga menjadi dapat menjadi motor penggerak masyarakat sekitar dan ditularkan secara eskalasi yang lebih luas menjadi ke nasional. Nah, tentu salam hormat nih buat Pak Mugianto dan pimpinan di Kodim Magelang ya Pak ya, dan Babinsa di sana, serta kita mengapresiasi tinggi atas kesediaan waktu dan juga kesiapan sharingnya, serta yang paling sangat berharga adalah Bapak bisa menginspirasi banyak orang dengan sejumlah kisah dan perjuangan yang Bapak jalani selama ini. Mungkin nanti bisa diceritakan dari sana. Mungkin itu pengantar dari saya, Mbak Ila. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Saya nanti akan mengikuti lanjut lewat Zoom mungkin 9.30, sementara saya mengikuti sampai 9.30 Pak Mugianto. Karena saya ada satu agenda lain, tapi saya tetap akan mengikuti nanti. Terima kasih. Silakan Mbak Ila. Ya, terima kasih Pak Guntur Subagja, Ketua Umum Intani. Ini semakin bertambah lagi ya kita peserta, alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai masuk ngobrol dengan saya memanggilnya Pak Mugianto aja ya, karena kalau seandainya di resmi di sana baru Serda Mugianto, tapi kalau di sini Bapak ya, biar lebih akrab. Biasanya kita webinar inspirasi bisnis ini hostnya adalah Pak Sigit Iko, tapi kebetulan beliau berhalangan hari ini, dan juga kebetulan ada satu moderator satu lagi, biasanya Pak Aden Budi juga berhalangan. Maka saya menggantikan, saya Ila Failani dari Intani. Jadi kita masuk ke cerita hari ini ya, yaitu seorang prajurit TNI jadi Jenderal Lengkeng. Mungkin kita mulai, nanti kita bagi ya Pak Mugianto, kita bagi cerita tentang pertama tentang budidaya, biar semua juga sedikit saja tentang itu, biar semua juga pada tahu, karena belum semua tahu seperti apa pohon lengkeng. Mungkin kita biasa kalau di Jakarta hanya makan buahnya ya, karena kita beli dari supermarket. Kemudian nanti baru kita bicara bisnisnya. Dan di akhir nanti saya berharap ada bonus ini dari Pak Mugianto, bagaimana teknik menanam lengkeng. Tadi soalnya awal tadi, jadi saya terinspirasi ini ngobrol dengan Bu Suparmi. Pak Mugianto bercerita di penanaman lengkeng di dalam pot ya. Nah, saya minta bonus itu untuk diceritakan ke kita semua. Ya, jadi mungkin mengawalinya. Saya bercerita sedikit tentang lengkeng. Lengkeng itu adalah buah berwarna coklat dengan kulit coklat, di dalamnya dia bening putih, di dalam lagi ada
biji ya. Nah, yang membedakan saya biasa beli di Jakarta, lengkeng saya itu besar-besar. Sementara yang pernah saya coba dari Pak Mugianto yang dibawa dari Borobudur itu besar, tetapi bijinya kecil dan manis, sangat enak. Nah, untuk mendapatkan seperti apa sih kok bisa semanis itu? Apakah ada treatment? Ataukah mungkin bibit-bibit ini berasal dari rekayasa genetika mungkin? Gitu. Atau apa? Kita langsung minta Pak Mugianto untuk bercerita. Untuk mengawalinya Pak Mugianto, ini kapan sih masuk ke nanam ini? Kenapa kok tentara kok jadi ke pertanian ini? Bagaimana ceritanya? Silakan Pak Mugianto. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang semua. Baik, akan kita sampaikan kenapa kita memilih kelengkeng atau lengkeng. Jadi yang pertama kita akan membuka sejarah saya dulu, mungkin biar masyarakat tahu bahwa saya ini adalah seorang TNI penyandang disabilitas. Saya mempunyai kekurangan yaitu kakinya satu. Mungkin kelihatan sekarang seperti ini, tapi kalau dibuka kaki saya satu. Tapi saya mempunyai keyakinan kalau mau berusaha, yakin bisa, pasti ada jalan keluar. Jadi memang di awal saya merasa terpuruk. Di saat saya bertugas, kaki saya masih utuh, masih dua. Di saat ditugas di sana, saya melaksanakan perintah negara, melaksanakan sebagai TNI tugas. Saya langsung kehilangan kakinya, kena ranjau, langsung hilang, tidak ketemu kakinya itu. Selanjutnya saya pulang ke kesatuan, saya melakukan kursus di Pusrehat Kemhan RI. Di sana kita bisa mencari apa yang ada potensi di diri kita. Yang penting adalah apa? Penggalian potensi. Penggalian potensi, setelah itu kita kembangkan, melihat potensi di rumah, melihat peluang di rumah, dan akhirnya kita terjun ke yang namanya kelengkeng ini. Yang pertama. Yang kedua adalah durian. Yang ketiga, apokat. Karena 3 varietas itu yang memang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kita kembali lagi ke masalah kelengkeng. Kelengkeng ini saya ambil karena kelengkeng ini kelengkeng atau buah paling unggul di Indonesia yang sudah terdaftar di Kementerian RI pada tahun 2016. Keunggulannya ini diantaranya dia mempunyai buah yang cukup besar. Mungkin kita buka biar tahu real. Buah yang cukup besar dan bijinya sekecil ini, bisa dilihat. Keren, ya. Pak. Ini selanjutnya dia adaptif sekali di Indonesia, di DPL rendah, mau di pinggir pantai sampai 1.500 mdpl. Dia bisa hidup dan bisa berbuah. Dan satu tandan ini kita bisa mencapai ada yang 5 kilo. Satu tandan ini ada yang mencapai 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo. Ya kita buat rata-rata mungkin antara 2 sampai 3 kilo. Nanti bisa lihat videonya mungkin ya. Dan selanjutnya tanaman ini bisa dibuahkan kapan saja sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa yang disampaikan beliau Bapak Guntur, panennya 1 bulan. Kalau saya tidak, dalam 1 hektar pun saya bisa menghasilkan, bisa panen setiap hari, bisa ada buahnya. Di situ ada ya, di situ ada bunga, ada buah muda, ada panen, ada pasca panen. Dalam 1 hektar itu bisa setiap hari ada buah. Dan enaknya lagi apa? Kita mempunyai konsep agroedwisata atau agroedukasi. Karena kita kalau hanya untuk produksi buah ini saja, kita hanya mendapatkan 1 poin. Tapi kalau kita menggunakan agroedukasi, wisata, di situ kita akan mendapatkan beberapa income atau poin, diantaranya mungkin produksi buah itu dipastikan ya. Yang kedua, skill kita bisa kita kembangkan, memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak SD, kepada TK, semua akan masuk semua. Selanjutnya, bila mana pengunjung
itu melihat tanaman yang bagus, yang layak, dipastikan akan membawa oleh-oleh namanya bibitnya. Selanjutnya lagi, bisa ditambahkan di situ kita masukkan untuk mungkin kafe, gitu. Ya, ya seperti itu konsep kita. Kebetulan konsep kita alhamdulillah bisa digunakan di kemarin Kementerian Pertanian membuat agrowisata Indonesia 1000 desa. Dan itu Bapak. Ya. Jadi ini memang buah yang paling unggul di Indonesia. Siapapun bisa. Saya mempunyai petani, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi cek. Mulai dari umur mungkin masih pelajar milenial sampai umur di atas 60 tahun itu ada petani saya. Tidak cuma laki-laki, perempuan pun banyak. Mohon maaf, janda pun banyak. Kenapa? Kita usahakan yang penyandang disabilitas saja bisa. Apalagi mohon maaf yang masih utuh kakinya, yang mempunyai waktu cukup luang, yang pasca pensiun, dan harus bisa. Kalau tidak bisa ya mungkin harus malu diri, mungkin Bapak ya. Tapi yang penting kalau ingin berusaha kita sampaikan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan yang paling pokok di piramid paling atas kita masukkan adalah benih atau bibit. Benih atau bibit itu sangat penting dan sangat vital. Jangan sampai salah dalam memilih benih atau bibit. Efeknya kalau salah memilih bibit, waktu kita akan terbuang, di mana kita sudah menunggu 3 tahun, nanti hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mental kita pasti akan down. Karena apa? Kita sudah melihat iklan yang bagus. Kita sudah menyampaikan ke teman-teman relasi, kita nanam varietas kelengkeng ini. Tapi dalam salah pemilihan bibit atau benih, endingnya nanti di saat panen tidak sesuai apa yang diharapkan. Malu kita. Jadi yang pertama adalah benih, yang kedua adalah agroklimat. Agroklimat itu apa? Jadi agroklimat itu paling tidak kita mengetahui kondisi kita, lokasi kita, suhu kita, media kita. Setelah itu teknologi perawatan sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Jadi paling tidak yang paling pokok benih, agroklimat, dan teknologi perawatan sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Kalau akan berusaha apapun. Ini itu Mbak Ila, hanya pembukaan saja. Iya, oke. Terima kasih ini. Saya tuh ini ya, kok bisa sih Pak memilih pertanian, memilih lengkeng? Begitu banyak tanaman buah, begitu banyak tanaman lain yang juga bisa menghasilkan gitu. Terus kenapa kok jatuh cintanya sama lengkeng, Pak? Karena lengkeng itu kebetulan gini, ya. Hampir semua orang di Indonesia, mau dari anak kecil sampai dewasa, doyan akan kelengkeng, mau akan kelengkeng. Dan kebetulan kelengkeng itu kita melihat potensinya yang sangat luar biasa karena bisa dibuahkan kapan saja sesuai dengan keinginan kita. Jadi di situ katakanlah saya mengelola 1 hektar, ada yang di Temanggung itu 10 hektar. Di situ setiap hari ada buah tanpa mengenal musim. Atau obsession pembuahan di luar musim itu sangat bisa dilakukan. Dan menurut saya paling bagus lagi, edukasi bisa kita masukkan. Anak kecil biasanya di swalayan, kalau ingin makan buah, beli, bayar sudah. Tapi kalau di tempat kita suguhkan tempat yang lain, kondisi yang lain. Bisa datang, metik sendiri, nimbang sendiri, di situ edukasinya. Jadi umur emas di saat 6 tahun SD, SMP, kita masuki pengetahuan tentang pertanian, itu akan terbawa nanti setelah beliau itu dewasa, bahkan sampai berkeluarga sudah tua, itu akan teringat. Jadi umur atau masa-masa emas itu kita masukkan di dunia pertanian. Ya. Karena potensi kita luar biasa, lahannya juga luar biasa. Ya.
Ya, Pak Mugi, sambil nanti mungkin akan tergali lewat pertanyaan dari para yang hadir ya, para peserta. Mungkin boleh diceritakan yang di Borobudur ini Pak Mugi punya berapa hektar dan kemudian jarak tanam antar pohon itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang budidayanya, Pak? Ya, jadi kebetulan di Borobudur saya membina petani kurang lebih ada populasi 2.000 tanaman. Terus salah satunya di sini kita kemarin mengelola tanah kas desa. Jadi tanah kas desa itu 1 hektar saya sewa 100 juta per tahun bersih kita berikan itu. Jadi kita memberikan penghasilan atau kompensasi kepada desa per hektarnya 100 juta. Iya. Dan saya mengelola lagi 1 hektar di Magelang ini, di wilayah Borobudur, dan beberapa lokasi. Semua ini adalah ada punya sendiri, ada punya petani, ada yang memang kita kerjasama, dan tujuannya apa? Kita memperkuat kebun yang memang kita kelola sebagai etalase. Jadi saya mohon maaf dengan petani itu sering membagi. Jadi seandainya petani A, saya bagi untuk mencukupi kebutuhan saya panen untuk bulan Januari. Petani B panen Februari, C Maret, April, Mei. Jadi kebutuhan saya bisa tercukupi karena saya bisa membagi untuk beberapa petani di panennya. Mungkin itu. Ya, itu jarak tanamnya berapa, Pak? Jarak tanam kurang lebih antara 6 kali 6 atau 7 kali 7 sesuai dengan nanti kondisi lahan yang ada. Yang penting yang bersangkutan menanam investasi itu jangka menengah atau jangka panjang. Kalau jangka menengah seandainya sewa itu paling tidak 15 tahun, jarak tanamnya 6 kali 6. Iya. Kalau milik sendiri. Ya, mungkin ini ya, mungkin bisa lebih menarik ini, coba kita putar videonya ya Pak ya. Ya, oke. Kita putar video coba. Assalamualaikum, selamat sore. Kebetulan kita masih di kebun. Ini adalah kelengkeng kateki yang dombolannya cukup luar biasa. Ini satu dombol, satu tandan seperti ini. Ini kemungkinan kita hanya di sini untuk edukasi. Jadi kita buktikan tanaman ini sebenarnya cukup luar biasa. Tapi yang di sebelah sana kita tetap melakukan pengurangan akan buah. Tapi ini memang kita coba tanpa pengurangan buah dengan nutrisi yang cukup. Kita usahakan nanti semoga ya tidak maksimal tapi paling tidak nanti lebih dari cukup. Yang kita kurangi yang kecil-kecil seperti ini kita buang. Yang di bawah pun sama. Di sana. Ya, kondisinya memang seperti itu. Ini adalah varietas yang paling unggul, paling unggul di Indonesia. Usia berapa tahun ini Pak? Ini usia kurang lebih 5 tahun, 3 bulan. Oke. Jadi kalau ini usia 5 tahun ya. Ya, kalau ini kebetulan kita berada di kebun kelengkeng kateki di Borobudur. Ada beberapa yang perlu kita sampaikan keunggulan kelengkeng kateki diantaranya. Dombolannya ini diperkirakan lebih dari 2,5 kilo. Ini bahkan mungkin 3 kilo. Ini masih membutuhkan waktu 1,5 bulan baru masak dengan kondisi seperti ini. Ini kita bungkus dengan tujuan buah kelengkeng agar aman dari serangan kelelawar.
Oke. Ini sama. Ini lebih dari 3 kilo. Ini sama, ini lebih dari 3 kilo. Ini dengan kepala kita. Sama, ini juga lebih dari 3 kilo. Dan ini adalah hamparan untuk lengkeng kita. Ini sama lengkeng-lengkengnya. Ini masih kecil, jadi tanaman ini, lengkeng ini bisa dibuahkan kapan saja sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah pekebun kita adalah Pak Sidik. Nah, itu memang ini kebunnya itu ada pasar panen, dua sama ini nanti lebih dari 2,5 kilo. Seandainya dalam satu pohon ini rata-rata 1 kilo 1,5 kilo. Dengan umur 3,5 tahun atau 3 tahun ini bisa mencapai 70 kilo. Kita jual kemarin ada yang 40.000, ada yang sampai 50.000 tergantung karena ketersediaan buah di luar. Ini semua Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam seperti mania. Iya. Apalagi di saat kemarau. Iya. Oke. Gitu. Pak Mugi, dari Iya. melihat video tadi, ada yang beberapa yang mau saya tanyakan ya. Itu mulai dari berbunga sampai ke buah matang bisa dipetik, itu berapa lama? Jadi untuk mulai pembuahan sampai buah bisa dipetik atau dipanen, dia membutuhkan waktu kurang lebih antara 6 bulan, 5 sampai 6 bulan, tergantung dari pertama perawatan, yang kedua kondisi medianya. Kalau di saat kemarau seperti ini, dipastikan panennya lebih pendek, lebih cepat. Kenapa? Kondisi medianya itu kering. Tapi kalau kita buat rata-rata antara 6 bulan mulai kita mempersiapkan buahan. Dan itu tidak mengenal musim ya. Jadi tinggal diatur nanti panennya bisa terus menerus ya Pak ya. Setiap bulan seperti tadi yang Pak Mugianto ceritakan. Kemudian ini ingin bercerita sedikit melenceng dari situ untuk diketahui oleh para intainer. Tadi lihat di video Pak Mugi begitu gagah berjalan seakan-akan normal, seperti normal, dan memang normal karena satu kaki Pak Mugi yang pernah kecelakaan pada saat membela negara ya, pada saat tugas negara sebagai TNI, kaki sebelah kanan ya Pak ya, itu sebetulnya itu tidak utuh. Kaki sebelah kanan itu sebenarnya itu sambungan dengan kaki palsu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di video, Pak Mugi berjalan seperti biasa. Padahal kalau itu dilepas, sebenarnya kaki Pak Mugi tidak sampai ke dengkul, hanya sampai paha ya Pak Mugi ya. Inilah yang menjadi salah satu menginspirasi kita dan memberi semangat untuk kita semua untuk terus berkarya dimanapun dengan kondisi apapun. Termasuk sekarang ya, selagi PPKM, kita bisa tetap bekerja dari rumah. Kemudian kembali ke lengkeng tadi. Itu tadi usia berapa itu? Umur berapa itu Pak? Pohonnya Pak? Jadi kebetulan itu ada yang umur 3 tahun. Yang pertama, yang kedua itu umur 5 tahun. Kelengkeng ini sebenarnya bisa dibuahkan mulai dari kecil dengan tujuan apa? Kita menanam. Jadi kita sampaikan lagi keunggulannya, kelengkeng ini adalah bisa dibuahkan kapan
saja sesuai dengan keinginan kita. 1 tahun dibuahkan bisa, 2 tahun bisa, 3 tahun bisa, tergantung dari tujuannya. Ceritakan dong Pak, bagaimana caranya kalau misalnya untuk setahun apa yang dilakukan, kalau mau 2 tahun apa yang dilakukan? Ya, jadi kita sampaikan lagi ini adalah sebenarnya ini tanaman introduksi, tanaman yang memang dia hidup di luar Indonesia, dia di subtropis. Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua, tanaman itu dibawa oleh kolektor ke Indonesia dengan iklim Indonesia adalah tropis, punya 2 iklim. Dia bisa hidup, bisa berkembang, tapi untuk pembuahan dia membutuhkan maju bunga buah, diantaranya itu. Jadi dia bisa berbuah itu menggunakan pupuk yang memang perawatan khusus tadi kita sampaikan. Jadi seandainya Mbak Ila mempunyai 10 pohon, mungkin 1 pohon itu bisa dibuahkan bulan Januari, yang 1 Februari, yang kedua Maret, dan mungkin yang ketiga itu di saat mungkin ada kebutuhan mendesak. Bahkan di petani-petani kita itu kita buat pembuahan di mana di saat ada kebutuhan, contoh saja untuk membayar semester anaknya. Jadi seandainya nanti untuk pembayaran semester anak itu bulan 6, itu bisa kita programkan 5 pohon panennya bulan 5, menjadi uang bulan 6 itu digunakan untuk bayar semester anaknya. Kita buat seperti itu. Dan ini seandainya kita sampaikan tadi, kita sampaikan bisa dibuahkan kapan saja, umurnya berapa, akan mengikuti yang menanam dan tujuannya. Seandainya tujuan penanam itu untuk koleksi, mengambil benih atau ngambil bibit sekarang, bawa ke rumah, ditanam 2 bulan, dibuahkan bisa. Karena untuk koleksi itu kan yang penting tanaman ini bisa berbuah walaupun kecil. Dan kalau untuk skala produksi, paling tidak kita harus mengetahui kemampuan tanaman itu menopang buah dan target panennya. Paling tidak pada umur 3 tahun, tanaman siap untuk pembuahan. Jadi kita sampaikan seperti itu. Ya. Jadi artinya tergantung tujuan kita ya. Kita bisa atur seperti apa ininya ya untuk panen ya. Kemudian Pak, itu pupuk yang diberikan seperti apa Pak? Jadi untuk pertumbuhan biasa, kebutuhan tanaman dipastikan vegetatif dan generatif. Jadi pupuk untuk pertumbuhan yaitu kalau kita menggunakan pupuk kandang, pupuk NPK, itu hal yang biasa untuk semua tanaman keras. Nah, perawatan itu juga biasa. Kita sampaikan lagi, kebutuhan pokok tanaman yang pertama adalah sinar matahari cukup. Yang penting kita mengetahui. Yang kedua, airnya cukup. Yang ketiga, pakannya cukup. Nanti dia akan tumbuh atau akan tumbuh secara maksimal. Dan kalau akan membuahkan, biar berbuah di luar musim, itu menggunakan yang namanya KCLO3 atau booster. Jadi sekarang kita buahkan 1 bulan lagi dia akan mengeluarkan buah. Seperti itu. Maaf, mungkin di mute dulu semuanya nih, ada yang terganggu. Pak Mugi, itu mute-nya bisa dibuka Pak Mugi? Oh iya. Sudah, ya. Pak Mugi, tapi sebentar ya Pak Mugi, saya interupsi sebentar. Ini saya harus menyapa banyak teman saya juga. Ternyata ini ada Wan Arfiani, ini adalah sahabat saya kuliah ya, hadir. Terima kasih. Kemudian ini saya juga ada Bu Santi Susanti, Ibu Ati Listianawati, ada Pak Afrizal, Pak Nur Ayuni dari KPKP ya. Kemudian Pak Imri, banyak sekali ini yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat semuanya.
para Inteners. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, agar bisa nanti kita kirimkan sertifikatnya. Kemudian lanjut lagi ini Pak Mugianto. Kalau untuk penyiraman lahan seluas itu mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa? Dan untuk jadi, pohon besar untuk seperti itu tekniknya? Ya. Kalau penyiraman kita kebetulan menggunakan drip irigasi atau pralonisasi. Jadi setiap tanaman sudah saya kasih pralon. Sudah saya kasih yang namanya drip irigasi. Sudah kita sprinkle. Tujuannya apa? Kita akan efisien, pertama waktu, kedua tenaga kerja. Endingnya adalah kita bisa efisien masalah keuangan. Saya sudah menghitung kalau saya menggunakan drip irigasi, pralonisasi, kita paling tidak bisa efisien atau bisa menekan biaya produksi 25 juta per tahun. Kalau 10 tahun sudah 250 juta. Apa? Karena saya seorang penyandang disabilitas yang memang mempunyai kekurangan. Saya sekali buka bisa tersirami semua. Jadi tidak usah penyiraman dua tenaga kerja, sirami tanaman per tanaman. Tapi kalau saya sekali saya buka keran, bisa tersirami semua dalam waktu yang sama. Dengan teknik tadi ya Pak ya? Ya. Setelah kita buka, kita bisa kerja yang lain. Berarti kan sudah efisien. Kita menggunakan teknologi-teknologi yang semi modern paling tidak. Gitu. Jadi tidak seperti, mohon maaf, petani dulu menyirami satu-satu, tidak efisien waktu, kita boros tenaga kerja. Jadi itu, Mbak. Iya. Kemudian Pak, kalau untuk pemangkasan, itu kan pohon tadi ada satu dalam video tadi ya, itu di sana kan diceritakan tidak dilakukan penjarangan ya. Ya kan ya? Kalau saya tadi tidak salah, tidak dilakukan pengurangan. Memang harusnya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan kalau pakai pengurangan seperti apa hasilnya, kalau tidak bagaimana, dan apa yang harus dikurangi, yang mana yang harus dibuang dari sana Pak? Silakan Pak. Jadi yang pertama kita mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya kita memaksimalkan kualitas akan buah. Yang kedua, kita mempunyai strategi membuktikan kalau buah ini bisa berbuah secara maksimal dengan jumlah tandannya mungkin antara satu tandan bisa 4 kilo, 5 kilo. Karena kita mempunyai strategi itu. Jadi selain itu kita juga menjual benihnya. Jadi tahapan-tahapan yang memang kita lakukan dari awal. Sebelum melakukan pembuahan, kita melakukan yang namanya pruning atau melakukan penjarangan untuk cabang-cabangnya. Agar apa? Cabang-cabang itu bisa dan mampu menopang bunga buah sesuai dengan keinginan saya, dengan target saya. Insya Allah saya bisa mentargetkan satu pohon ini mungkin 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, bahkan 100 kilo pun bisa. Dengan apa? Dengan melakukan yang namanya pemilihan cabang. Yang pertama. Yang kedua, dengan cara penjarangan buah. Yang ketiga, kita mencukupi nutrisi dengan dan sesuai dengan kemampuan tanaman itu. Sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Jadi, itu yang paling pokok. Nah. Jadi saya bisa mentargetkan untuk panennya mungkin dalam 1 hektar itu 10 ton, 15 ton itu kita bisa. Tujuannya bagaimana? Mungkin itu. Ya, karena memang ini kan tanaman yang harus kena sinar matahari terus ya. Jadi agar buahnya juga bagus, itu semua harus, makanya tidak boleh terlalu rimbun ya, supaya hasil produksinya bagus ya. Iya. Sambil ini Pak Mugi, ini ada pertanyaan, apa jenis dari Pak Iqbal Kalbari ya,
Terima kasih Pak Iqbal Kalbardi ya sudah bergabung. Apa jenis bibit lengkengnya Pak yang sekarang ada di Borobudur ini, jenis lengkeng apa? Yang ada di Borobudur ini varietasnya adalah varietas lengkeng Kateki. Apa Pak? Kateki. 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 Kateki ya. Itu nama berarti legalitasnya. Oke. Jadi sudah legalitasnya adalah Kateki, tapi nama pasaran di luar ada yang menyampaikan New Crystal, ada Itoh 2, Itoh Super, tapi tetap kita menggunakan legalitas karena kita mempunyai pohon induk yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Pertanian RI, makanya kita menyampaikan legalitas. Oke. Taketi ya, Taketi. Sebenarnya kalau di pasaran kita bisa kenal New Crystal ya. Ini berarti untuk lengkeng dataran rendah ya Pak ya? Kebetulan ini dia adaptasi dan beradaptif sekali di DPL rendah sampai DPL tinggi. DPL rendah itu pinggir pantai yang menetapkannya 5 mdpl sampai 1.500 bisa. Dan sudah kita buktikan beberapa lokasi di Kalimantan Timur itu DPL-nya rendah. Terus di pinggir pantai di daerah Jawa juga ada, Jawa Timur juga ada, dan sudah terbukti bisa dan mampu berbuah yang sama. Yang membedakan adalah teknologi perawatannya, yaitu kebutuhan tanaman di Kalimantan, Jakarta, di Bogor, di Magelang itu pasti berbeda. Karena dipastikan suhu panas berbeda, medianya, tanahnya juga berbeda. Gitu. Lanjut lagi, ini pertanyaan masih dari Pak Iqbal Kalbardi ya. Bagaimana cara agar tanaman lengkeng bisa berbunga dan berbuah setiap tahun? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit ya, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan lagi Pak, sekaligus tentang perlakuan pemupukan berapa kali dan pada tahap apa saja, serta jenis pupuknya apa? Mungkin bisa lebih detail Pak. Ya, kita sampaikan detail mulai dari penanaman atau mempersiapkan medianya dari awal. Jadi kita sampaikan kita harus mempersiapkan diantaranya lahan yang memang akan ditanami. Setelah itu kita mapping untuk jarak tanam. Setelah jarak tanam itu sudah kita ketahui, berarti kita harus membuat lubang tanam. Kalau memang itu sumber airnya tidak dangkal. Kalau sumber airnya dangkal, justru kita akan menaikkan media itu. Kita sampaikan ini yang memang secara umum di tanah-tanah yang kering. Biasanya kalau tanah basah atau tanah yang sumber air dangkal itu digunakan untuk menanam padi. Jadi kita paling tidak membuat lubang tanam kurang lebih 50 kali 50 cm atau 60 kali 60 cm, bahkan lebih juga bisa, akan lebih bagus. Dan menggunakan pupuk dasar, diantaranya pupuk kandang, diusahakan difermentasi. Dalam satu lubang itu pupuk kandang lebih kurang 20-30 kg. SP36 lebih kurang 0,5 sampai 0,7 kg. Selanjutnya dolomit atau kapur pertanian antara 1 sampai 2 kg. Dan media itu dicampur, dimasukkan, syukur dikasih bioaktivator atau bakteri, dan diamkan antara 2 minggu bahkan sampai 1 bulan. Setelah itu baru ditanam. Itu akan lebih bagus. Jadi itu dasarnya, jadi agar memang untuk perawatan penanaman itu yang paling jadi setelah kita tanam umur 1 bulan, kita masukkan yang namanya pemupukan. Pemupukan pertama kita menggunakan cukup NPK 16-16 agar dia berimbang atau halang antara pertumbuhan, batang, akar, daun, agar imbang, bisa menggunakan pupuk NPK 16-16 atau pupuk kandungan N-nya lebih tinggi, itu akan lebih bagus. Dan selanjutnya paling pokok lagi adalah penyiraman. Jadi kita sampaikan tadi
kebutuhan tanaman adalah sinar matahari cukup, air cukup, pakan cukup. Sinar matahari kita tidak usah membeli karena kita sudah diberi karunia oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, matahari yang cukup luar biasa. Air mungkin kita bisa membuat sumur, bahkan kita bisa memanfaatkan limbah-limbah di sekitar kita. Untuk pemupukan berkala bisa dilakukan kalau di tempat saya 1 tahun 2 kali menggunakan pupuk kandang. Menjelang musim penghujan dan menjelang musim kemarau kita menyampaikan seperti itu. Lebih kurang kalau tahun pertama pemupukan antara 20 sampai 30 kg. Yang kedua antara 40 sampai 50 kg itu di tahun pertama. Dan selanjutnya nanti akan bertambahnya waktu, bertambahnya tanaman lebih besar. Kita akan menambah volume untuk pemupukan pupuk kandang. Karena pupuk kandang itu menurut saya sangat luar biasa. Makro dan mikro di situ sudah ada. Dan kita masukkan pupuk kimia antara 2 bulan sekali. Dosisnya cukup rendah saja, sedikit. Ini di bulan pertama itu antara 20 sampai 30 gram itu sangat cukup, dan nanti kontinu akan bertambah sampai di umur 1 tahun itu antara 75 gram. Mungkin itu Mbak untuk perawatannya. Nanti bisa kalau kita bisa mengirim untuk buku lapangannya, SOP-nya kalau memang banyak yang berminat kita kirimkan. Karena apa? Kasihan kalau mungkin petani melihat iklan, melihat YouTube tanaman yang memang berbuah secara maksimal, setelah beli benih, beli bibit, terus bagaimana cara merawatnya, kasihan. Nanti bisa kita bagi untuk buku lapangnya, untuk buku teknis untuk perawatannya kita siap. Ya, baik, terima kasih. Wah, keren ini. Kita jadi bisa banyak tahu ya. Inteners, ini kegiatan ini direkam dan ada di YouTube juga. Jadi semua yang disampaikan oleh Pak Mugi tadi, detail tentang pemupukan bisa kita cari lagi nanti di YouTube ya, untuk kita terapkan di kebun kita sendiri. Yang mungkin sudah punya, memang sudah pernah mencoba atau sedang mencoba tanaman lengkeng, atau kita yang belum. Saya juga tertarik nih, saya mau belajar untuk nanti ya Pak ya, bonus untuk bagaimana bertanam buah di dalam pot ya. Nanti jadi pada Itener terakhir nanti saya mau nagih bonus ini dari Pak Mugi ya. Tabulan pot, ya. Namanya kita memang tabulan pot, tanaman buah dalam pot. Iya. Ini di sini banyak sekali ini ya komentar. Ternyata banyak sekali tertarik dan banyak terinspirasi dari semangat Pak Mugi ini. Beberapa ada yang dari Bandung juga ya. Kemudian ini ada jadi ini ada pertanyaan juga dari Wan Arfiani Barus dari Sumatera Utara ini ya, seorang dosen ini dari sana. Pertanyaan untuk Pak Mugi. Kondisi iklim yang bagaimana paling cocok untuk budidaya lengkeng agar rajin berbuah? Selanjutnya, jenis lengkeng ada yang daging buahnya tipis, biji besar. Pertanyaan saya, Pak, apa nama varietas lengkeng yang daging buahnya tebal dan bijinya kecil? Ini yang paket tadi nih ya, Pak ya. Silakan Pak, mana paling cocok untuk budidaya lengkeng agar rajin berbuah? Selanjutnya, jenis lengkeng ada yang daging buahnya tipis, biji besar. Pertanyaan saya, Pak, apa nama varietas lengkeng yang daging buahnya tebal dan bijinya kecilnya? Ini yang paket tadi nih ya, Pak ya. Silakan Pak, paling cocok untuk budidaya lengkeng agar kita sampaikan ya. Selanjutnya, jenis lengkeng ada yang daging buahnya tipis. Kenapa ini berulang-ulang? Pertanyaan saya, Pak, apa nama varietas lengkeng yang daging buahnya tebal dan bijinya kecilnya? Ini yang paket tadi nih ya, Pak ya. Silakan Pak, paling cocok untuk budidaya lengkeng agar recordingnya ini ada masalah mungkin. Nah, silakan Pak. Ya, kita sampaikan yang tadi
iklim kita adalah iklim yang memang luar biasa dan diciptakan oleh, kita harus bersyukur diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sinar matahari cukup, tidak seperti di negara lain. Dan kita sampaikan lagi di Indonesia ini, tanaman lengkeng ini sangat bisa dan mungkin ditanam di DPL rendah 5 mdpl sampai 1.500 mdpl itu bisa. Rendah, medium, tinggi itu bisa. Dan yang disampaikan tadi adalah tanaman lengkeng atau buah lengkeng yang memang dia mempunyai karakteristik bijinya besar, dagingnya tipis dan berair. Itu dia ada beberapa varietas yang namanya ada Bistalin, Diamond, dan lain-lain. Kebetulan yang pasar menerima adalah lengkeng ini. Karena lengkeng ini dia mempunyai karakteristik bisa dibuahkan kapan saja di luar musim. Dan dia mempunyai ketebalan buah, tingkat kemanisan bahkan di atas 22 prik. Di dalam deskripsi pelepasan dia mempunyai kemanisan 22 prik dan produktivitasnya sangat tinggi. Kenapa? Dalam 1 hektar populasi tanaman kurang lebih antara 200 sampai 250, dia bisa menghasilkan 15 ton dalam 1 tahun. Itu sangat luar biasa. Nanti kita sampaikan petani itu sebenarnya tidak kotor. Petani itu tidak miskin. Petani itu luar biasa. Karena saya bisa menghasilkan dalam 1 hektar itu lebih dari 500 juta. Nanti kita hitung bareng-bareng. Kalau memang ada pertanyaan seperti itu. Jadi kita sampaikan Indonesia sudah diberi kenikmatan, sudah diberi yang luar biasa dengan lahan yang cukup luas, subur, matahari cukup. Tapi mohon maaf, anak muda belum bisa memanfaatkan. Baru sedikit sekali yang bisa memanfaatkan lahan-lahan yang memang harusnya sangat bermanfaat. Seperti saya dengan kondisi seperti ini, saya bisa menghasilkan 1 hektar itu lebih dari 500 juta. 1 hektar. Kenapa? Saya memberikan kompensasi kepada desa 100 juta per tahun bersih. Nanti kita buka semuanya di analisa usaha. Terus yang pertanyaan tadi, ini adalah varietas kelengkeng Kateki, kelengkeng yang paling unggul di Indonesia sampai saat ini tahun 2021 yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian RI. Sementara varietas-varietas yang lain belum bisa mengungguli kelengkeng Kateki ini. Ya. Mungkin itu. Oke. Yang terdaftar di Kementerian Pertanian RI itu ini ya kita sampaikan. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan ya, Taketi yang kita mengenalnya dengan nama mungkin New Crystal. Mudah-mudahan itu tadi cukup membantu menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Kalau nanti ada yang masih kurang, ada yang mau ditanyakan lagi, boleh silakan tulis di kolom chat atau boleh juga angkat tangan ya, raise hand untuk nanti bisa juga berdialog langsung. Mungkin nanti enak untuk ketika bicara tentang bisnis itu ya, bisa berdialog langsung dengan Pak Mugi. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Aris Dwi Putra. Apakah ada perlakuan khusus setelah pembuahan, Mas? Untuk dosis pembuahan kedua dan seterusnya harus ada penambahan dosis booster. Nah, ini bagus sekali nih pertanyaannya. Silakan Pak Mugi. Jadi pembuahan itu memang harus dilakukan pasca pembosteran atau pasca pembuahan itu memang ada perawatan atau tahap-tahapannya. Kita sampaikan dari awal. Jadi timing itu sangat tepat dan memang sangat mempengaruhi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di antaranya bisa daun atau tanaman itu dorman atau dia berhenti untuk tumbuh, atau daun itu tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda, atau dia dorman, itu baru kita melakukan yang namanya pembosteran atau melakukan persiapan pembuahan.
yang pertama. Yang kedua, dosis. Jadi dosis paling tidak kita bisa melihat tanaman itu. Tanaman seandainya kita menggunakan metode penyiraman, umur tanaman 2-4 tahun, dia membutuhkan pupuk atau booster kurang lebih 250 sampai 350 gram. Itu yang pokok. Yang kedua, pasca pembosteran antara umur 30 sampai 35 hari, tanaman itu akan melakukan flush atau akan fasenya flush atau dia akan tumbuh tunas. Nah, tumbuh tunas itu dia akan membawa daun atau membawa bunga. Lakukanlah yang namanya penyemprotan. Bisa dilakukan dengan penyemprotan insek. Tujuannya apa? Tujuannya dilakukan penyemprotan adalah agar tunas muda itu tidak dimakan oleh ulat, oleh serangga. Selanjutnya, biarkan tanaman itu melakukan penyerbukan dengan dibantu oleh ulat, oleh lalat, oleh kuku, oleh serangga lain, atau oleh lebah. Karena kebanyakan petani itu pada takut, wah ini bunga ini kok sekarang banyak lalatnya. Kalau kita sampaikan justru lalat, kuku, serangga itu akan membantu penyerbukan. Terjadi simbiosis mutualisme di sana. Serangga itu akan mengambil madu dan dia mengambil madu, maka dia akan membantu penyerbukan di situ. Dan endingnya apa? Kita akan menghasilkan buah dari penyerbukan dibantu oleh serangga tersebut. Dan yang paling pokok dan yang paling penting adalah pasca penyerbukan dengan ditandai dengan bunga jantan jatuh, terjadi fase pembentukan calon buah, lakukan penyemprotan lagi dengan insek. Dengan tujuan biasanya kuku, serangga lain, dia melakukan membantu penyerbukan. Dia meninggalkan yang namanya telur. Telur akan menjadi larva, menjadi ulat, dan dia akan memakan calon buahnya itu. Kalau tidak disemprot, dia akan terjadi lubang untuk buahnya, dan dia akan jatuh. Nah, kebanyakan petani-petani itu menyampaikan, Pak ini kok buahnya pada jatuh kenapa? Pak kok bunganya jatuh kenapa? Karena perawatan pasca pembuahan itu tidak dilakukan. Tanaman itu tidak hanya butuh perawatan saja, tapi dia butuh pengamatan. Mungkin seperti itu. Setelah itu buah akan maksimal. Mungkin apa yang ada di video-video saya, di YouTube saya seperti itu. Karena tahapan-tahapan perawatan mulai dari pembosteran atau pembuahan sampai perawatan pasca penyerbukan itu yang paling pokok untuk memaksimalkan produksi lengkeng. Ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Mugi. Sudah menjawab ya. Ya. Kayaknya saya tetap harus pergi langsung ke sana ya untuk melihat bagaimana day by day-nya ya mungkin ya biar benar-benar nempel. Tapi sekali lagi nanti ini semua bisa dilihat di Indonesia Review di channel YouTube. Cari aja Indonesia Review. Semua kegiatan webinar ini terekam di sana. Kapanpun bisa dilihat, silakan. Kemudian ada lagi ini masih berkaitan ya mungkin pertanyaan dari Ibu Suparmi ini ya, dari Jakarta ya Bu Suparmi. Umur berapa buah mulai dijarangkan dan dibrongsong? Tadi kan ada ya di brongsong yang untuk menghindari dari mana tadi, dari kelelawar ya, dari hama. Kemudian berapa kali diberikan perangsang buah? Ada sedikit tadi sudah dicolek di situ, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Mugi, silakan. Jadi untuk penjarangan buah, kita lakukan kurang lebih pasca penyerbukan, itu antara 2 bulan. Jadi kita bisa memaksimalkan dalam arti energi, nutrisi tidak terbuang percuma. Jadi buah itu sebulir padi,
atau mungkin lada, itu baru kita melakukan penjarangan. Dengan tujuan kualitas buah nanti akan maksimal. Jadi kalau terlalu banyak buah, tanaman masih kecil, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanaman itu akan stres, daun akan menguning. Setelah menguning nanti buah tidak akan menjadi besar. Bahkan dia terjadi rontokan, pecah buah. Endingnya apa? Kita tidak akan panen. Paling tidak kita sampaikan tadi, tanaman itu kita butuh pengamatan, tidak hanya perawatan saja. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan tanaman itu, mengetahui karakter tanaman itu. Setelah tahu kita cukupi, maka dia tanaman akan mengikuti kita. Dan selanjutnya untuk pemberongsongan agar tidak dimakan kelelawar, paling tidak buah itu umur antara 2,5 bulan sampai 3 bulan, karena di saat-saat buah itu sudah mulai menampakkan atau mulai untuk daging dia sudah muncul, maka kelelawar akan secara otomatis akan datang. Dan selanjutnya yang disampaikan kapan atau berapa kali untuk pemberian booster atau pemupukan untuk pembuahan. Jadi pembosteran itu kita lakukan hanya 1 kali di saat akan dibuahkan. Jadi tidak berkali-kali. Jadi cukup 1 kali saja. Tapi untuk pemupukan itu paling tidak harus kita lakukan secara kontinu. Di saat dia mulai inisiasi atau pengisian daging buahnya, mulai persiapan pematangannya, itu memang kita harus melakukan pemupukan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Mungkin itu. Bisa menggunakan yang namanya, mungkin kalau petani yang biasanya kita kan petani yang lebih mudah lah, bisa menggunakan yang namanya pupuk NPK 1616 itu makro, itu bisa dimasukkan di situ. Atau menggunakan yang kandungan P dan K-nya tinggi, N-nya rendah untuk di saat ada buahnya. Mungkin seperti itu. Ya. Lanjut ini masih dari Bu Suparmi, Pak Mugi. Ya. Apakah ada pupuk untuk mengurangi kerontokan buah? Satu lagi sedikit, apakah ada misalnya kalau musim angin begitu sehingga buah mudah rontok atau apa, ada pengaruh itu enggak, Pak? Silakan, Pak. Jadi kita sampaikan kenapa terjadi kerontokan bunga, mohon maaf. Bunga, itu ya. Karena yang pertama mungkin dalam perawatan atau pemupukan. Kita sampaikan di saat bunga itu tidak usah melakukan yang namanya pemupukan, apalagi pemupukan yang kandungannya N-nya tinggi, dia akan terjadi kerontokan. Jadi kalau kita sampaikan lagi yang kedua, kerontokan bunga itu hal yang wajar dan memang harus rontok, karena dalam satu tangkai bunga itu dia ada yang namanya bunga jantan, bunga betina, dan hemoprodit. Jadi bunga jantan itu pasti akan rontok, karena kalau sudah dia tingkat kematangannya sudah maksimal, dia akan rontok. Yang jadi adalah nanti bunga setelah terjadi penyerbukan dibantu oleh serangga tadi. Jadi kita sampaikan seperti itu. Dalam satu bunga, satu tandan itu ada yang 3 bunga. Bunga jantan, betina, dan hemoprodit dalam satu pohon, makanya kita sebut dengan bunga sempurna. Rontok itu harus dan wajib kalau menurut saya. Kalau jadi sempurna, tanaman tidak akan kuat. Paling tidak antara 2-5% itu sangat luar biasa dari jumlah populasi bunga yang ada di tangkai tersebut. Ya, sudah cukup jelas ya. Ini ada yang
dari Pak Parlin Batam ini. Bagus sekali pertanyaannya dan ini di luar dari semua tadi yang sudah diceritakan, yaitu bagaimana mengendalikan OPT pada tanaman lengkeng. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman, yaitu bisa dari hama atau penyakit ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, tadi kan sudah ada disinggung sebenarnya kelelawar dan lain-lain. Mungkin untuk penyakit yang lain mungkin silakan Pak. Jadi untuk penanggulangan OPT, pertama kita adalah usahakan tanaman itu benar-benar sehat. Dengan apa? Jarak tanam yang memang ideal, sirkulasi udara, sinar matahari yang cukup. Biasanya terjadi jamur itu karena dia terjadi kelembapan. Kelembapan karena apa? Kita jarang merawat tanaman itu. Mungkin melakukan yang namanya penjarangan untuk cabang agar sinar matahari bisa masuk. Itu biasanya jamur. Kalau sudah terlambat dan sudah ada jamur, berarti kita bisa melakukan yang namanya penyemprotan dengan fungisida, yang penting anti jamur. Dan selanjutnya untuk perawatan mungkin bulanan, biasanya tanaman lengkeng itu, apalagi lengkeng kateki ini sangat disukai oleh hama, diantaranya kutu, belalang, ulat. Makanya di tempat kita tadi daunnya bisa sempurna karena kita melakukan yang namanya program perawatan mingguan bulanan. Jadi penyemprotan kita lakukan di saat yang pertama tanaman itu mulai tumbuh tunas, kita lakukan penyemprotan. Di saat tanaman itu mempunyai daun muda, kita lakukan penyemprotan lagi, penyemprotan ulang. Itu selisihnya antara 1 sampai 2 minggu. Tergantung dari kesuburan tanah, perawatan, kecukupan akan air, kecukupan akan sinar matahari tersebut. Jadi setelah itu tanaman akan tumbuh dengan sempurna, daun juga akan tumbuh dengan sempurna. OPT tidak akan datang atau penyakit-penyakit tidak akan datang karena berdasarkan pengalaman petani, tanaman ini termasuk cukup adaptif sekali di Indonesia, bisa tumbuh bahkan tanpa perawatan yang intensif. Itu mungkin ya. Ya. Jadi yang penting tanaman itu dibuat sehat dulu, ya. Sirkulasi udara, seperti manusia, seperti kita, lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya seperti itu. Lebih baik tanaman itu benar-benar kita terapkan, kita buat sehat, kita rawat, penyakit tidak akan datang. Ya. Terima kasih Pak Mugi. Betul, seperti manusia, seperti sekarang ya Pak ya. Kita harus meningkatkan, meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari COVID. Gitu. Jadi mari kita semuanya prokes ketat, kita jalankan program pemerintah PPKM, kita berdiam di rumah, bekerja dari rumah. Termasuk yang mungkin bukan wilayah Jawa dan Bali, juga untuk tetap mempertahankan dan tetap melaksanakan prokes yang ketat ya, agar kita cepat selesai dari pandemi COVID. Selanjutnya ini Pak Mugi ada dari Pak Bambang Setiawan. Bagaimana cara mempertahankan buah lengkeng panen pertama? Biasanya buahnya besar dan banyak, tapi setelah panen kedua atau ketiga dan seterusnya buah menjadi mengecil dan tidak banyak. Apa kiat untuk mempertahankan kualitas buah lengkeng tersebut? Silakan Pak. Jadi terima kasih. Kita sampaikan perawatan pasca panen. Ini termasuk perawatan pasca panen ya. Jadi kita logika saja. Tanaman panen pertama seandainya mungkin antara 20 sampai 30 kg. Itu buahnya maksimal, buahnya besar. Itu kita ambil, kita bawa keluar, dimakan, bawa ke pasar. Apa yang harus kita lakukan? Kembalikanlah 30 kg nutrisi, energi yang dibawa keluar itu. Jadi recovery. Tanaman itu butuh pengembalian, butuh tanah juga butuh
Ya, harus dikembalikan untuk kesuburan tanahnya yang kemarin diambil untuk buahnya itu pertumbuhannya itu. Dengan apa? Pemupukan sempurna. Makro, mikro, kita masukkan semua. Pupuk kandang, kita masukkan. Pupuknya pupuk lengkap, tidak hanya pupuk kandang. Pupuk makro, pupuk kimia, bisa kita masukkan dengan kandungan yang N-nya tinggi. Jadi, jangan sampai kita hanya meminta tanaman untuk berbuah maksimal, tapi kita tidak mau memberikan tanaman itu kecukupan untuk kemarin menopang buah-buah itu. Kita harus fair, kita harus mau menerima, tapi harus mau memberikan tanaman itu. Mungkin tanaman kalau bisa ngomong dengan Pak Petani yang beliau tadi bertanya, saya ini sudah mengeluarkan buah 30 kilo, tapi saya minta saya dikembalikan tanah saya, makanan saya yang kemarin saya berikan ke Anda. Mungkin seperti itu. Kita harus balance, harus imbang. Mau memberi, mau menerima, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Mugi. Sepertinya kita juga mungkin dari teman-teman semua tidak percaya, kalau kita menyampaikan, saya memupuk tanaman pasca panen untuk durian, satu pohon itu bisa 1,5 ton. Satu pohon durian, namanya durian Malika varietas saya. Karena apa? Dalam 1 tahun dia menghasilkan lebih dari 2,5 ton. Jadi saya kembalikan pemupukan pertama 1,5 ton untuk pupuknya. Yang kedua kurang lebih antara 1 ton. Jadi dia akan mempunyai siklus yang sesuai dengan keinginan kita. Tahun ini berbuah, tahun besok berbuah. Kalau tidak, maka tanaman itu akan mempunyai siklus secara alami. Sekarang panen raya bisa menghasilkan 100 kilo. Tahun besok dia tidak akan menghasilkan panen untuk kita. Kenapa? Dia akan mengembalikan kesehatan tanaman itu untuk tahun berikutnya, tahun kedua, baru dia akan melakukan yang namanya siklus panen untuk kita lagi. Jadi kita akan menyampaikan ke petani, ke semua itu, tanaman itu sangat jujur. Tanaman itu akan memberikan apa yang dia bisa. Jadi berilah tanaman itu sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Ini waktu berjalan terus ya. Kita tinggal mungkin sekitar 40 menit, 30-an menit lagi ya. 40 lah. Menarik sekali. Sebelum masuk kita ke bicara tentang bisnisnya. Kemudian tadi juga Pak Mugi ada bicara sedikit tentang durian. Nanti Pak, kali yang lain Bapak harus bercerita juga ini tentang durian. Karena intainer semua bahwa Pak Mugi ini bisa memberikan apa ya namanya pelatihan-pelatihan ya atau pemberdayaan kepada beberapa lahan-lahan dan petani di berbagai daerah tentang berbagai tanaman, bukan hanya lengkeng. Kebetulan ada juga durian. Nanti kita bicara durian. Sekarang kita fokus ke lengkeng dulu ya Pak ya. Ada banyak pertanyaan juga ini, apakah nanti ada materi dan lain sebagainya. Nanti insya Allah Pak Mugi bisa menambahkan, nanti bisa kita untuk informasi juga. Sebenarnya ini acara webinar ini kita nanti akan kita bukukan juga. Jadi dari setiap sesi yang sudah pernah tayang di webinar ini, kita juga akan lampirkan, nanti kita akan tambahkan lagi materi-materinya di sana. Tunggu tanggal mainnya, nanti kita akan informasikan ya. Kemudian ini bagaimana kiat-kiat melakukan budidaya tanaman lengkeng bagi seorang petani pemula, milenial, berapa modal usaha. Oke, nanti kita bicara tentang itu ya Pak. Pak Arief Kusdinar, untuk budidayanya tadi juga sudah banyak diulas oleh Pak Mugi. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kemudian ada lagi tanaman lengkeng yang sudah berumur di atas 7 tahun tetapi tidak berbuah. Nah oke, boleh, ini bicara sekarang Pak. Bisa dijelaskan sedikit bagaimana itu? Silakan Pak Mugi.
Ya, jadi tanaman yang 7 tahun tidak pernah berbuah itu bisa kita buahkan dengan menggunakan pupuk booster tersebut. Jadi setelah kita pupuk, dia akan mengeluarkan buah-buah kurang lebih antara 25 sampai 30 hari pasca pemberian pupuk. Jadi memang kita sampaikan tadi, kita sebelum tanam kita harus memahami karakter tanaman, kebutuhan tanaman. Setelah kita tahu, kita cukupi, maka tanaman akan memberikan kepada kita. Seperti kebetulan yang di Kodam itu sudah 30 tahun. Sudah pohonnya sudah besar, itu tidak pernah berbuah. Syukur alhamdulillah kita lakukan pemupukan, kita lakukan treatment, dia langsung mengeluarkan bunga-buah. Jadi tidak hanya 7 tahun, mau 2 tahun, mau 1 tahun, mau 15 tahun, mau 20 tahun, insya Allah bisa asal seizin yang di atas. Kita bisa membantu untuk memberikan bagaimana caranya untuk perawatan yang intensif, bagaimana caranya untuk membuahkan. Nanti komunikasi dengan kita akan membantu dengan apa adanya selama saya bisa membantu dan mampu kita siap. Iya, terima kasih. Seru banget ini Pak, banyak sekali pertanyaan, saya juga bingung. Ini juga tadi sudah dijelaskan juga ya tentang OPT ya. Dari ini ada pertanyaan dari Pak Benektus Togo. Terima kasih Pak udah hadir di kegiatan ini, di acara ini ya. Apa saja yang menyerang tanaman kelengkeng tadi sudah dijelaskan Pak. Nanti bisa di ini lagi ya, diputar ulang. Kemudian dari Pak Iqbal Kalbardi kembali bertanya untuk booster pembuahan apakah yang digunakan? Sudah juga ya tadi ya? Oke. Sekarang siapa lagi ini? Ada pertanyaan apa lagi? Banyak sekali ini. Sebentar Pak. Mohon, oke. Mas boleh tidak tahapan pemupukan juga tadi sudah ya. Saya mau sapa dulu nih Pak Parlin Batam, sudah tadi Pak Parlin. Kemudian saya rasa sudah. Kita boleh bicara karena waktu kita tinggal sedikit ya. Saya rasa yang untuk ini semuanya hampir sudah tadi. Kita bicara tentang ini deh Pak, tentang bisnisnya Pak. Jadi coba penghasilannya seperti apa nih Pak? Silakan cerita Pak. Pak, sebelumnya kalau ada teman-teman yang mau bertanya tentang bisnis ini boleh langsung angkat tangan aja ya, kasih tanda biar kita kasih mic-nya ya. Silakan Pak Mugi. Ya, silakan Pak Togar Marpawong. Ya, silakan Pak. Tadi sudah jelaskan oleh Bapak mengenai ada waktu pembuahan adalah oleh serangga atau lalat. Apakah serangga khusus atau lalat khusus yang harus kita pelihara untuk membantu penyerbukan? Dan yang kedua, bibit ini sungguh sangat bagus, tapi kami tinggal di Jakarta. Apakah bibit sudah bisa beli di Jakarta, Pak? Itu aja yang dua itu. Terima kasih Mbak Ila. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Togar. Silakan Pak Mugi. Belum masuk ke bisnis lagi nih Pak, sedikit lagi. Ya. Apa-apa. Silakan Pak Mugi. Jadi seperti ini Bapak, untuk yang membantu penyerbukan itu adalah yang pertama angin, itu pasti. Yang kedua adalah serangga yang memang dia itu mau dan memang dia mau dan memang mengkonsumsi madu. Sebenarnya lalat itu kan biasanya mindsetnya atau dalam pikiran kita, dia itu hewan yang jahat yang nanti kalau sudah hinggap di situ meninggalkan telur menjadi larva atau mohon maaf tanda kutip hewan yang memang menjijikkan untuk kita. Tapi kita sampaikan, lalat hijau itu dia membantu penyerbukan. Dia tidak akan meninggalkan telur di bunga itu. Karena apa? Larva untuk lalat, dia makannya adalah daging. Jadi kalau di bunga dia tidak akan meninggalkan telur. Justru yang meninggalkan telur adalah kuku.
Itu yang perlu dicamkan. Jadi semua serangga yang memang dia mau menghisap madu, dia sama saja membantu penyerbukan untuk tanaman bunga kita. Yang selanjutnya mengenai benih atau bibit. Kebetulan di Jakarta juga ada mohon maaf sedikit menyampaikan di Pasar Minggu, di sana juga ada untuk benihnya atau bibitnya. Di sana resmi. Jadi benih bersertifikat. Gitu. Jadi mungkin boleh tahu Pak alamatnya, alamat di Pasar Minggu ada Pak? Ada di Pasar Minggu itu alamatnya. Boleh nanti Pak Togar nanti kita informasinya kita sampaikan, bisa kita WA ke Bapak nanti ya. Baik, terima untuk kasih. Untuk alamatnya. Ya, kita catat Pak. Tadi pertanyaan sedikit lagi Mbak. Tadi kan pertanyaan saya, apakah lalat khusus atau serangga khusus untuk membantu penyerbukan atau lalat yang ada di sekitar di lingkungan aja? Karena biasanya selalu dipelihara ada serangga khusus. Jadi ada lagi seksi pemeliharaan khusus serangga. Apakah serangga biasa aja gitu atau lalat biasa? Gitu aja Pak. Terima kasih. Jadi penyerbukan itu kan intinya antara bunga jantan dan bunga betina, tingkat kematangannya sama, dia akan menempel menjadi satu. Dia sudah terjadi penyerbukan atau polonisasi. Itu bisa dibantu oleh semua serangga yang memang dia hanya hinggap di situ, atau dia mengambil madu di situ, atau karena faktor angin, mungkin kena angin, bisa menjadikan satu kedua bunga itu. Dia sudah terjadi polinasi atau terjadi kawin atau terjadi penyerbukan. Jadi kita sampaikan tidak ada hewan yang khusus, tidak. Yang penting hewan itu pertama, dia bisa menyatukan antara kedua bunga tersebut, antara bunga jantan dan betina. Dan kebetulan. Terima kasih Pak, udah jelas. Oke. Makasih Mbak. Ya, makasih Pak. Ini ada satu titipan ini, apakah Pak Mugi bersedia jadi narsum untuk inspirasi bisnis agriculture di kampus di Sumatera Utara? Untuk saya sampaikan pastinya bisa, pastinya Pak Mugi bersedia. Pak Mugi biasa memang untuk memberikan inspirasi di berbagai wilayah di Indonesia, dan itulah juga manfaat dari wadah yang kita lakukan ini, yaitu webinar inspirasi bisnis Intani ini. Kita saling berbagi, mungkin besok lusa nanti Pak Ibu Wan Arfiani yang jadi narasumber kita di sini, bisa Pak Togar Marpaung atau yang lainnya, atau Bu Suparmi. Kemudian langsung masuk ke bisnis tadi Pak. Ini yang Pak Mugi lakukan ini. Coba kalau kita bicara yang Pak Mugi ini ada berapa hektar di Borobudur, Pak? Kalau yang kita kelola kurang lebih yang kemarin kebetulan dari APBN, petani kita mendapatkan bantuan 100 hektar di Kabupaten Magelang. Ya. Itu kita sebar di beberapa lokasi. Terus yang sudah menghasilkan ini kurang lebih antara 5 sampai 7 hektar itu ada yang memang sudah produksi stabil. Pak, per hektar itu dapat berapa pohon dan berapa kalau panen dapat berapa dan berapa kali dalam setahun dan dijual kemana? Bisa diceritakan begitu Pak? Ya. Jadi kebetulan di Borobudur ini karena di sini banyak destinasi wisata dan kita buat konsep sama juga, agro eduwisata. Jadi untuk buah kita malah kekurangan. Jadi kita mengambil dari petani-petani tersebut, nanti kita atur seperti yang kita sampaikan di awal. Karena petani Pak Togar. Pak Togar membuahkan bulan Januari untuk memenuhi kebutuhan saya. Mungkin Pak Bagus membuahkan Februari untuk kebutuhan saya. Jadi memang kita bagi agar buah itu memang ada setiap harinya. Selanjutnya untuk 1 hektar bisa dengan jarak tanam 6x6 atau 7x7 meter dengan populasi tanaman antara 200 sampai 240 pokok. Jadi kita asumsikan saja seandainya
yang disampaikan tadi, berapa hasilnya dalam 1 hektar kita sampaikan. Jadi yang real di sini kita sampaikan dalam 1 hektar kurang lebih ada 235 tanaman. Anggap saja tanaman itu yang sehat 200 pokok. 200 pokok yang sehat, yang siap produksi. Di umur 5-6 tahun, tanaman itu bisa menghasilkan antara 50 sampai 75 kg. Bahkan itu ada yang kemarin lebih dari 100 kg itu ada. Kita buat rata-rata saja 75 kg dalam 1 pohon. Per pohon ini? Dalam 1 hektar itu kita buat tadi 200 pokok yang bisa menghasilkan, dikalikan 75 kg, itu sudah kita menghasilkan 15 ton dalam 1 tahun. Kan kita perhitungannya dalam 1 tahun, walaupun di lapangan kita buahkan 1 bulan itu 20 pohon. Kita bisa menjual di sini dengan harga petik sendiri, nimbang sendiri, dicep langsung tidak apa-apa. Di sini sekarang antara 40 sampai 50 ribu. Dibuat saja 35.000 untuk asumsi kita. 35 dikalikan 15 ton, itu sudah berapa? Sudah 500 juta lebih. Itu untuk analisa hasil dari kita. Kalau ingin memulai usaha, jadi nilai investasinya dalam 1 hektar kurang lebih antara 350 juta. Kenapa? Kita paling tidak harus menyiapkan lahan, clearing, mapping tanaman, pembelian benih, pemupukan, dan lain-lain. Jadi 1 pohon itu kita asumsikan sampai panen, itu membutuhkan nilai investasi 1,3 sampai 1,5 juta, tergantung di mana yang bersangkutan menanam. Karena nilai investasi itu tergantung dari tenaga kerja, itu yang paling mahal. Kenapa? Selama 3 tahun kita merawat juga membutuhkan tenaga kerja. Biaya yang paling mahal adalah tenaga kerja. Begitu. 1,3 itu sudah termasuk buat tenaga kerja itu ya Pak ya? Iya. Per pohon ya? Iya, sampai berarti panen. kita tinggal hitung aja kalau seandainya 1 hektar bisa dapat 200 atau 240 pohon dikalikan 1,3. Sementara pendapatan bisa 1 pohon itu bisa sampai 75 kg ya Pak ya? Nah, 75 kg itu kita sampaikan kalau tanaman itu sudah stabil dia hidupnya. Tanaman stabil, dia di angka 5-6 tahun dia akan stabil dalam arti kemampuan tanaman itu menopang buah-buah. Sudah siap dan mampu. Tapi kalau tanaman masih umur, mohon maaf, 3 tahun, 4 tahun, dia masih labil. Takutnya nanti kalau memang terlalu banyak buahnya, dari petani itu mungkin, wah sayang sekali kita melakukan penjarangan, pengurangan buah. Nanti kita khawatir di umur 4 tahun dia akan terjadi penurunan. Tapi kalau sudah 5-6 tahun, dia akan stabil. Bahkan semakin lama dia akan, tanaman itu semakin besar, jumlah tajuknya semakin banyak. Terus kita memberikan nutrisi, memberikan makan itu juga seimbang, dia akan semakin lama grafiknya akan naik. Di puncak produksi itu bisa di angka 15 tahun bahkan lebih. Tanaman ini bisa hidup 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun, tergantung dari mana petani itu merawatnya. Karena apa? Ini adalah jenis yang memang kita menggunakan metode okulasi. Batang bawahnya, kita ambilkan tanaman yang memang mempunyai umur puluhan tahun, memang mempunyai karakter tanaman itu kuat, perakarannya juga kuat, dan batang atasnya atau entrisnya kita ambilkan varietas yang memang unggul. Itu. Jadi kita memperhitungkan menggunakan metode mengambil batang bawah, mengambil batang atas sesuai dengan SOP dari BPSP juga. Ya.
Pak, jadi kalau tadi 15 ton per tahun, kira-kira dapat ya? Satu pohon ya? Dapat. Ya, kalau satu sudah umur, ya, satu pohon 75 kilo insya Allah bisa dibuat rata-rata di saat umur sudah 6 tahun sampai ke atas. Pak Mugi, untuk yang di Borobudur itu, tadi kan eduwisata, jadi artinya banyak diserap oleh ketika para pengunjung datang ke lapangan langsung gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak salah ceritanya nggak sempat dijual ya karena sudah habis dulu dibawa pulang ya gitu. Nah kalau misalnya itu dijual, harga ketika di tempat sama Pak dengan kalau kita di supermarket, tentu beda kali ya. Kebetulan kita banyak yang mengajak kerjasama supermarket dan lain-lain. Kita belum bisa karena kebutuhan kita saja masih kurang. Untuk memenuhi kebutuhan kita di kebun itu masih kurang karena antara produksi dengan kunjungan wisata itu tidak imbang, tidak lalan. Jadi kita sementara dalam 2 tahun ini masih terfokus di agrowisata atau dari kunjungan wisata. Walaupun kondisi sekarang pandemi seperti ini, justru kebutuhan buah itu sangat luar biasa. Ya, kalau saya beli di supermarket di Jakarta itu sekitar di atas 50 deh, hampir 60.000 itu 1 kilo, 1 box gitu ya biasanya. Ya, kalau di sini justru yang kita jual adalah cara metiknya. Jadi tidak hanya terfokus di buahnya. Kalau Mbak Ila mungkin beli di supermarket ngambil bayar, tapi di sini ada sensasi metik sendiri, langsung merasakan di bawah pohon. Setelah itu kita merasakan, oh iya, akhirnya pola pikir kita berusaha menghargai jerih payah petani. Akhirnya merasakan, oh petani seperti ini. Dan endingnya, kok petani ya tidak kotor, tidak miskin dan lain-lain lah kalau memang bisa memilih. Iya, Pak, berarti double ya, cuannya double, dapat dari pengunjung yang hadir, tentunya bayar juga kan ya, bayar tiket masuk atau kemudian mereka otomatis beli buahnya bawa pulang, juga kita dapat cuan dari sana. Kemudian mungkin bisa buka warung atau apa di sana untuk penyediaan minuman dan lain-lain, dapat lagi double ini. Sangat menginspirasi ya Pak ya. Sementara orang-orang yang datang juga tidak merasa keberatan karena kita akan mendapatkan ilmu yang begitu bermanfaat ya, karena langsung pasti akan lebih cepat nempel di kepala bagaimana tekniknya segala macam karena didapatkan langsung dari yang jenderal lengkengnya. Kemudian lagi itu juga menginspirasi, ya kan? Pasti akan menginspirasi, kita akan pulang ke tempat kita untuk kita mungkin berbuat sesuatu lagi untuk tanaman-tanaman lain juga. Kayaknya ini sudah boleh nih kalau selesai pandemi, kayaknya karena para Intainerz nih bisa bergabung bersama-sama ya untuk berangkat kita ke Borobudur ya. Pastinya setuju semua ini. Tadi sudah di bisnis, saya mau nagih yang ini karena waktunya tinggal sedikit Pak. Boleh menagih yang bagaimana teknik menanam di dalam pot Pak? Karena mungkin saya kalau bisa 5 pot gitu nanti saya buat, mungkin bisa saya jual juga deh kalau hasilnya bagus. Silakan Pak Mugi. Jadi kita memang menyediakan yang namanya tabulan pot atau tanaman buah dalam pot dan bisa berbuah juga di dalam pot tersebut. Tujuan kita adalah memberikan kesempatan yang memang suka tanaman, tapi mohon maaf tanda kutip keterbatasan lahan yang ada seperti di perumahan, perkotaan. Jadi bisa menyalurkan hobi tanaman dengan ya lahan yang memang yang bersedia memang seperti itu.
Yang pertama kita adalah mencari tanaman yang memang gampang berbuah di pot. Contohnya adalah lengkeng itu sendiri, sawo, mangga, jambu, jeruk, itu yang memang dia mudah dan bisa berbuah di pot. Tapi yang paling pokok adalah media. Kita sampaikan lagi, jantung tanaman itu bukan di daun, bukan di batang, bukan di akar, tapi di media. Tanaman sebagus apapun, kalau medianya kurang bagus, tidak sesuai, maka tanaman lama-lama akan kerdil, tidak akan tumbuh. Makanya kita yang bahas sekarang adalah media untuk tabulan pot. Jadi kita sampaikan sebelum membuat tabulan pot, kita adalah belajar untuk media. Media mungkin bisa dicatat, bisa menggunakan, pertama kita harus buat fermentasi dahulu. Caranya fermentasi sederhana sekali. Siapkan namanya pupuk kandang, siapkan media tanah, siapkan sekam, dolomit, dan mungkin tambah SP36 sedikit. Jadi antara sekam, tanah, pupuk kandang itu perbandingannya 1:1. Media dicampur semua, ditambah bioaktivator, didiamkan kurang lebih antara 1 bulan bahkan lebih. Itu akan bagus. Setelah dia sudah tidak panas, dia terjadi proses fermentasi. Sudah tidak panas, baru nanti kita masukkan di pot tersebut. Baru tanaman tersebut kita tanam. Itu akan lebih bagus daripada nanti kita membuat media, langsung dimasukkan di pot, langsung kita masukkan tanaman. Itu yang terjadi, pertama adalah media itu akan proses fermentasi secara alami. Dia akan panas. Di saat panas, dia ada akar di situ, maka kaulus akar yang akan tumbuh, kaulus akar yang tumbuh di situ akan menjadi layu. Dan yang terjadi, setak tidak akan tumbuh, tanaman kuning lama-lama akan mati. Itu yang paling pokok diperhatikan adalah kita harus berusaha membuat fermentasi untuk media tanam di tabulan pot. Kalau sudah membuat media itu jadi, kemungkinan tanaman itu akan bagus, akan subur. Dan kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di rumah tangga kita. Seperti mungkin ibu-ibu setelah mencuci beras, masak, airnya bisa disiramkan di situ. Setelah mungkin nyuci ikan, nyuci daging, airnya disiramkan di situ, di tanaman tersebut. Tanaman itu akan lebih bagus. Jadi kita tidak usah menggunakan pupuk kimia, tidak usah membeli pupuk, kita bisa menggunakan limbah dari rumah tangga tersebut, maka buahnya itu akan paling tidak organik. Dan hanya mungkin 10 pot, 5 pot kan dimakan sendiri, tidak mungkin dijual buahnya. Berarti kan kita semakin sehat dengan mengurangi kimia, dan daya tahan tubuh kita dipastikan akan sehat. Dan tanaman itu menjadi obat kita, pulang kerja, mungkin pulang dari mana, melihat tanaman yang berbuah, yang subur, kita akan senang. Jadi tanaman itu juga akan menjadi obat untuk diri kita sendiri. Iya. Ini juga ya mungkin kalau kita bikin tabulan pot di rumah, ibu-ibu sering-sering dilihat, pasti nanti buahnya manis ya Pak ya? Iya. Karena ibu-ibu kan yang melihat semuanya, ibu-ibu manis gitu. Pak, untuk umur tanaman ketika kita menanam dalam pot ya, umur berapa sebaiknya Pak yang pas untuk kita tanam dalam pot? Dan untuk tinggi berapa mungkin? Jadi seperti ini kita sampaikan, menanam itu sebenarnya bertingkat, bertahap, dan berlanjut. Kita harus tahu tanaman yang kecil tidak ditanam di media pot yang besar. Sebenarnya maunya itu tanaman paling tidak umur antara 1 tahun, sudah rimbun, baru kita tanam di planter bag atau pot tersebut. Tapi kebanyakan petani itu, mohon maaf, atau ibu-ibu maunya
Tanaman kecil, medianya besar, biar tidak mengganti, yang penting di situ saja. Tanaman itu tidak mau. Karena apa? Lama-kelamaan, media dipastikan terjadi asam. Dia akan pH-nya dia akan turun. Padahal pH untuk tanaman paling tidak antara 6-7 itu dia normal, pertumbuhannya akan bagus. Lebih baik ngambil tanaman di umur 1 tahun sampai 2 tahun, dan nanti setelah di situ disirami, dibuahkan, dia akan maksimal. Itu saran kita. Jadi nanti pembentukan tanaman juga sama. Kita harus berani-berani memotong. Kita berani topping. Tujuannya apa? Kita membentuk cabang. Di tempat saya, tanaman dengan ketinggian 60 cm, 80 cm sudah rimbun. Karena kita berani untuk mengatur, berani untuk pruning, berani untuk membuat tanaman itu sesuai dengan keinginan kita. Karena tabulan pot itu tidak tinggi, yang penting dia adalah cantik, garnish, sebagai garnish atau estetika rumah kita. Bukan tinggi, kecil, itu kan kurang bagus. Lebih baik kan rimbun, dipandang enak, ada buahnya, menambah estetika kediaman masing-masing. Mungkin seperti itu. Ya, menarik banget ini, seru. Di sini saya baru lihat ya, hadir sudah sebetulnya host kita yang biasa, Pak Sigit Iko. Pak Sigit, bagaimana kabar Pak Sigit? Mungkin ada mau ikutan nambahkan atau apa Pak Sigit? Silakan Pak Sigit. Alhamdulillah, Mbak Ila, senang sekali saya bisa mengikuti, mendengarkan dari tadi. Ini Serda Mugianto luar biasa ini. Ini tentara tapi udah kayak dosen agroteknologi. udah bicara tentang genetik, gitu ya, potensi genetik, bicara agroklimat, bicara teknik budidaya, luar biasa ini sudah mantap lah ini. Ya, kita sambil makan buah, kita mendengarkan Pak Sigit, enggak apa-apa ya bergabung. Saya lagi mendengarkan, pengen makan buah, nggak ada masalahnya nih Pak. Nah, jadi biar tahu memang keunggulan dari kelengkeng ini. Kecil ya? Ya, kecil, manis. Pak Mugi, ini saya mau bertanya nih. Dari tadi saya sangat tertarik, tetapi gini Pak, ini kan kebanyakan petani itu kalau main budidaya lengkeng ya, tanaman lengkeng ini kan sebetulnya kalau tidak bisa berbudidaya, ini buahnya jantan semua itu Pak. Gimana Pak? Kok bisa jadi bunganya hemaprodit itu gimana? Milihnya gimana dari awal? Jadi mungkin itu saja Bapak atau ada lagi? Ya itu aja Pak. Jadi bunga jantan itu pertama mungkin dikarenakan dia menanamnya dari biji Bapak. Dari biji ditanam, dia akan tumbuh dan dibuahkan, dibungakan bisa. Maka dia akan terjadi yang namanya 2 kemungkinan. Yang pertama, itu kalau orang bilang adalah bunga tunggal. Yang kedua, bunga sempurna. Itu perbandingannya mungkin 1:1000 mungkin kalau kita menyampaikan. Jadi itu karena faktor genetiknya. Ada 2 kemungkinan, faktor genetik dan faktor biologis. Mungkin kalau disampaikan mungkin Bapak lebih tahu ya. Tapi kalau kelengkeng ini adalah kelengkeng yang sudah diokulasi dan batang bawahnya itu diambil yang memang mempunyai karakter batangnya kuat, perakarannya kuat, dia umurnya puluhan tahun. Tapi untuk batang atasnya kita ambil yang memang bibit itu adalah bibit berkualitas, bibit atau unggul. Jadi dia sudah mempunyai bunga sempurna. Jadi kita bisa menyampaikan 99% yang benih okulasi yang memang itu sudah sesuai dengan SOP dari BPSP, itu akan terjadi yang namanya bunga sempurna. Itu kita sampaikan. Mungkin itu. Jadi, ya. Jadi Pak Mugi perbanyakan sendiri Pak ya? Ya, kita kebetulan mempunyai pohon induk yang sudah disertifikasi. Kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Ambil pulang aja ke kantor.
kita menyediakan benih, menyediakan bibit, kita memberikan feedback, memberikan pelatihan, memberikan edukasi kepada petani-petani tersebut. Jangan sampai nanti petani melihat iklan, petani melihat YouTube, buahnya yang maksimal, setelah beli benih, beli bibit, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memupuknya, kan kasihan. Tetap kita dampingi secara kontinu. Ya, terakhir Mbak Ila mau tanya, silakan. Coba Pak Mugi kasih tips kepada teman-teman dan termasuk saya juga. Ini kan banyak Pak, terutama di online ya, penyedia yang berjualan bibit. Tipsnya apa sih Pak memilih bibit yang baik itu? Jadi kita sampaikan. Kalau ke Pak Mugi kan Magelang rada jauh nih Pak. Saya ngirimnya sampai Kalimantan, sampai Aceh, sampai Papua. Ya, tipsnya gimana coba Pak? Jadi kita sampaikan lagi, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan adalah benihnya atau bibitnya. Kita harus mengetahui alur benih yang jelas. Bibit itu kan ada bermacam, ada 4 kelas benih. Yang pertama adalah PIT atau pohon induk tunggal. Itu dia mempunyai label kuning. Yang kedua adalah benih dasar, itu labelnya putih, dia mempunyai atau batang atasnya diambilkan dari pohon induk tunggal. Yang kelas selanjutnya adalah benih pokok atau mempunyai kelas benih PMT atau dia berlabel, dia itu masih mempunyai keturunan lagi yang namanya benih sebar atau labelnya biru. Jadi kita harus mengetahui alur benihnya itu jelas. Caranya bagaimana? Mencari penangkar yang bisa mempertanggungjawabkan dan bisa bertanggung jawab, dan ya paling tidak penangkar yang amanah. Penangkar yang mempunyai kompetensi sebagai penangkar. Itu yang paling pokok dan paling penting. Jadi kebetulan saya mungkin satu-satunya TNI yang mempunyai kompetensi sebagai penangkar. Mungkin itu. Dan kita siap. Kalau dari penjelasannya sih benar, Pak. Ya. Dari penjelasannya betul sekali gitu. Iya. Nah, kuncinya amanah juga, Pak ya. Ya, kalau labelnya diganti kan repot juga tuh. Alur benih itu jelas. Yang penting itu. Kan ada pohon induk tunggal, benih dasar, benih pokok, benih sebar. Jadi yang kita kasihkan ke petani adalah benih sebarnya. Ya. Baik, Mbak Ila. Terima kasih Pak Mugi. Ya, terima kasih Pak Sigit. Penutup ini dari Pak Mugi ya, saya ingin bertanya satu hal. Mungkin saya juga kembali bercerita kepada Inteners, mungkin ada yang baru bergabung. Pak Mugi ini adalah seorang TNI yang pernah ya kena ranjau ya di tahun 2001. Kalau saya tidak salah ya tadi 2001, dan akhirnya satu kaki kanan Pak Mugi hilang, jadi tidak berkaki, dan sekarang hanya dengan tambahan kaki palsu, dan Pak Mugi tetap terus berjalan, terus melangkah sehingga menjadi Jenderal Lengkeng kita sebut, dan disebut banyak orang ya. Nah, Pak Mugi, dengan keterbatasan itu dan dengan pencapaian sampai saat ini, apalagi mimpi Pak Mugi, Pak, untuk penutup, untuk menginspirasi kami, mengunci semua inspirasi yang sudah ada di dalam diri kami saat ini. Apalagi mungkin Pak mimpinya ke depan, silakan Pak. Jadi kalau mimpi saya itu Indonesia ini memang luar biasa, diberi potensi yang luar biasa. Mimpi saya Indonesia harus bisa swasembada akan buah nasional dengan pengembangan kawasan, dengan kita mempunyai potensi SDM, mempunyai potensi lahan, terus apalagi yang kita tidak punya. Semua ada. Hanya apa? Yang pertama keberanian untuk melangkah, keberanian untuk berbuat. Itu adalah yang modal utama untuk kita. Siapa yang tidak berani, dia akan kalah. Jadi kita sampaikan lagi, kalau mau saya, keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk terus berkarya dan berprestasi. Itu dari saya. Terima kasih Pak Mugi, semoga sehat selalu
Semoga terus bisa menginspirasi banyak orang. Untuk penutup, coba ada Pak Guntur tidak ini ya, masih beliau soalnya ada Zoom juga sepertinya di ini lain. Kalau misalnya bagaimana, ada Pak Guntur untuk menutup? Kalau bukan Pak Guntur, mungkin Pak Sigit saja. Pak Sigit, silakan menutup kegiatan ini, acara ini, Pak Sigit. Baik, Mbak Ila, kehormatan saya menutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mbak Ila, terima kasih Sarda Mugianto yang telah berbagi inspirasi pada kesempatan pagi ini, dan juga para Intanes, partisipan webinar yang sangat luar biasa. Saya dari pagi sangat terinspirasi dengan Pak Mugi dan tema kali ini. Dan satu hal yang paling penting pada pagi ini adalah ketika kita pandemi, justru kita sekarang adalah momentum untuk kita bisa mandiri, terutama di sektor pertanian. Dan yang tidak kalah penting adalah saat ini kita harus bisa menjadikan momentum ini sebagai kemandirian buah kita, buah tropis. Indonesia dikenal dengan buah tropisnya yang sangat beragam, baik dari Aceh sampai Papua memiliki endemik buah tropis yang sangat-sangat beragam dan sangat potensi untuk dikembangkan. Untuk itu, pagi ini Sarda Mugianto dan Mbak Ila dengan baik telah berbagi inspirasi kita bagaimana membudidayakan lengkeng yang sangat potensial dan sangat unggul di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Mbak Ila, terima kasih Sarda Mugianto dan Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap sehat dan inspirasi kita itu bisa memajukan ekonomi bangsa kita di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sigit, terima kasih Pak Mugianto. Dengan demikian, seluruh webinar hari ini kita sudah berakhir. Terima kasih kepada para Intainers yang sudah bergabung, dan semoga kita semua sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan webinar berikutnya. Juga kepada Pak Sarda Mugianto, selamat bertugas. Nanti Pak, saya akan colek lagi Pak untuk bicara tentang tanaman lain Pak di sini untuk bisnis yang lain. Kalau nggak salah saya juga punya integrated farming ya Pak ya. Nanti kita akan bicara lagi di sini. Terima kasih semua untuk partisipasi, dan silakan mengisi absen ya, yang bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibrahim, jangan lupa difoto Bang Ibrahim. Iya. Silakan nyalakan videonya. Kamera. Mas Bang Baim biasanya yang akan memoto. Mari dibuka kameranya semua. Mas Baim. Nah itu dia. Ya. Silakan Bang Baim. 1, 2, 3. Semua layar ya, Mas Baim. Ya, baik. Ibu Ida Wasni, itu Julia Dewi, Liza, belum buka kameranya, Bu. Silakan, Mas Baim. Mas Baim. Ya, ini semua. Kayaknya pada sadar kamera semua ini. Tadi pas acara berlangsung sih sudah sebagian. Sudah semua? Oh ya. Oke, kalau sudah terima kasih Bang Baim. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sudah ya. Terima kasih semua.